Ya, terima kasih sebelumnya udah hadir di Tatap Maya pertemuan antarmuka dan visualisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa saya tidak mengadakan UTS untuk mata kuliah ini karena saya nilai UTS itu didapat dari progres yang udah kalian buat di PKM ya. Misalkan kan ada status saya, ada layak dan tidak layak gitu, terus tahapnya udah sampai mana gitu ya, udah berapa kali revisi gitu. Nah, saya nanti nilai dari situ. Nanti saya akan minta kalian untuk melaporkan status terbaru dari PKM kalian, itu jadi nilai UTS nanti. Kemudian setelah UTS, format yang akan kita laksanakan ya untuk mata kuliahnya adalah sifatnya project. Di pertemuan 6 saya memberikan contoh karya ilmiah ya. Di sini contohnya itu berupa skripsi. Nah, skripsinya itu membahas tentang analisis UX ya, dari Nisrina, itu mahasiswa PTIK. Itu sudah disidangkan dan sudah dinyatakan lulus. Sedikit banyak itu kita jadikan itu sebagai ini ya, salah satu referensi. Kalian kalau mau cari referensi lain nggak apa-apa, yang lain dengan metode ataupun cara yang berbeda tidak apa-apa, tapi at least saya udah kasih contoh ya yang memang sudah diujikan dan bisa kita ikuti gitu ya. Tapi kalau ada referensi lain nggak masalah. Kemudian sebelum mulai ya, ini saya sampaikan dulu ada beberapa informasi. Ada informasi tentang gelombang kedua untuk PKM ya. Kalau nggak salah PKM itu formasinya bisa berubah-ubah ya. Misalkan dari judul yang kemarin ternyata kalian mau buat judul lain. Nah, tapi formasinya nggak boleh ketua yang kemarin itu jadi ketua lagi, tapi gantian. Misalkan di kelompok yang awal itu si A misalnya sebagai ketua, B anggota. Nah, itu bisa dibalik, yang B ketua, si A nya jadi anggota untuk gelombang 2. Terserah kalau kalian mau daftar lagi silakan, tapi kalau tidak ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Kemudian juga ada saya dapat informasi dari ketua BEM Prodi STI ya, Muhammad Farhan. Jadi Muhammad Farhan itu meminta kesediaannya dari mahasiswa STI. Kebetulan kan mahasiswa STI itu cuman ada 2 angkatan. Nah, di angkatan 2020 itu sudah beberapa bergabung juga sebagai anggota di BEM Prodi STI gitu ya. Nah, itu juga masih open recruitment, jadi masih berlangsung gitu prosesnya. Nah, dari data Farhan saya dapat beberapa nama yang memang sudah bergabung. Ya, diantaranya itu ada, saya agak ini dulu ya, agak keluar dari materi dulu. Yang sudah bergabung itu ada Syafa, Ivanka, Novalino, Gibran, Arya, Muhammad Alif, Sofia, Rosa, Kristina, Muhammad Aska. Nah, Farhan ya, info saya, dia membutuhkan dari angkatan 2021 itu kalau bisa yang bergabung itu sekitar 25 orang lah. Nah, ini yang sudah bergabung dari 2021 itu baru 10. Ya, jadi masih 15 orang lah gitu. 15 orang kurang gitu. Nah, untuk dijadikan sebagai anggota
ya di beberapa departemen di BEM Prodi STI gitu. Nah, kalian udah di share linknya kan ya? Udah belum? Di grup angkatan atau di grup mahasiswa STI? Halo? Sudah Pak. Sudah ya? Saya sih cuma reminder ya, karena Farhan sampaikan ke saya kita butuh banyak Pak sebabnya untuk jalanin program dari BEM Prodi, karena BEM Prodi ini kan masih baru. Kemudian juga kalau yang diikut sertakannya itu dari adik tingkat, nanti estafet selanjutnya adik tingkat itu udah punya pengalaman sama sudah terbiasa buat berorganisasi dan melanjutkan perpindahan kepengurusan dari BEM Prodi gitu. Jadi tujuannya itu sih. Kalau dari 2021 itu kan yang udah join di BEM Prodi itu cuman 6 sama 6 sekitar mungkin 12 atau 13 orang yang ada di BEM Prodi yang untuk angkatan 21. Jadi kalau untuk angkatan 20 ya. Kalau angkatan 21 sih requestnya kalau bisa masuk 25 orang. Kita baru 10. Jadi masih butuh 15. Jadi saya minta yang di angkatan 21 nih join aja lah. Nggak gimana-gimana juga sih. Malah nanti kan enak, di situ ada kalian nanti ada kegiatan itu nambah wawasan gitu ya, nambah link gitu ya, network ke mahasiswa lain gitu. Apalagi yang sudah cukup jenuh ya di aktivitas PJJ ini ya, kuliah online ini kan. Kalau kegiatan kayak gitu kayaknya sering datang ke kampus sih, jadi biar nggak jenuh aja gitu. Kemudian juga ya paling utama sih kalian bisa belajar berorganisasi, karena nanti di tahun depan pasti kan ada pergantian kepengurusan gitu. Biasanya yang udah kakak tingkat mengover tongkat estafetnya ke adik tingkat gitu. Jadi memang dibutuhkan sekali dari angkatan 2021 untuk bergabung gitu ya. Nah itu saya minta kalian untuk join lah ya, hitung-hitung buat belajar. Belum ada tuntutan atau gimana gitu ya dari organisasi BEM Prodi, karena kita baru open kan berdasarkan jejak pendapat yang waktu itu saya sampaikan gitu ya ke Aulia nge-share lagi, atau dari Farhan sendiri atau Olive. Kan kalian ngisi itu mayoritas dari 21 itu banyak yang dibentuk aja sendiri, nggak usah join sama PTIK gitu. Nah ini momennya kalian untuk gabung gitu ya. Saya harap sih dari apa yang saya sampaikan ini banyak teman-teman yang akan segera mendaftar ya untuk rekrutmen di BEM Prodi STI, karena saya yakin Farhan itu punya rencana bagus ya, karena udah disampaikan ke saya selaku pembimbing mahasiswa. Bagus programnya, ada dari sisi organisasi, dari sisi nanti kegiatan itu dia sudah sampaikan beberapa program. Jadi kalian mungkin bisa bisa terlibat di situ. Oke, nah itu ininya ya, informasi dari bidang kemahasiswaan. Oke. Kemudian juga ada ini, saya minta bantuan. Saya butuh tim ini, pengelola untuk website Prodi STI. Ada yang bersedia nggak? Saya mau bongkar tim lagi nih, yang lalu itu nggak jalan di kakak tingkat. Itu web Prodi STI kayaknya kemana udah ada yang megang ya dari angkatan 21 ya? Siapa yang udah dilibatkan? Ada yang mau komentar? Siapa yang kemarin ya? Ada yang terlibat. Layoutnya itu kan diubah ya kalau nggak salah.
Nggak ada ya? Belum ada yang dilibatkan ya? Atau ada yang mau request, Pak saya mau join Pak di timnya itu, sekedar untuk update konten gitu. Jadi misalnya ada konten yang di-share oleh saya, Pak Lipur, Bu Irma, atau dosen lain, nanti tolong dibuatkan kontennya gitu, copywriting atau gimana, bertugas sebagai copywriternya gitu. Ada yang mau nggak? Angkatan 21. Kemarin siapa yang udah terlibat ya? Sorry. Dino ya? Dino kemarin udah dilibatkan sama Bu Irma nggak sih? Dino Priano ya? Dino kemarin udah diminta Pak Lipur atau Bu Irma Dino? Atau dari kakak tingkat? Halo? Loh, suara saya kedengeran ya? Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Oke, Dino gimana? Boleh merespon? Dino Priano. Tidak ada? Nggak hadir? Atau gimana Dino? Mic-nya boleh diaktifin Dino. Kalau emang mendengar ada masalah di mic-nya. Kalau tidak diaktifin berarti mungkin ada masalah sinyalnya Pak. Oke. Langsung hilang Dino. Ada nggak sih? Iya. Ada problem Dino. Ya oke lah, itu nanti aja. Oke, kita balik ke materi ya. Saya mau share screen. Mana tadi ya? Oke. Saya lagi baca ya apa yang udah kalian kerjakan ya. Mungkin kalian udah ada yang formatnya gini bagus nih kayak gini. Azharuddin Gofur. Dia mengurai analisa kemarin, analisisnya. Ya. Saya kan minta itu dipecah jadi metodologi yang dipakai apa, angka pengukurannya gimana, kemudian kesimpulan apa. Oke. Nah ini filenya ini ya, file aslinya kemana saya minta kalian untuk menganalisis. Jadi mata kuliah ini outputnya bisa berupa skripsi ya, jadi jangan salah. Di PTIK itu jadi skripsi, di kita juga ya masih bisa lah pasti, karena kita masih satu ini ya, satu rumpun. Jadi terakhir itu kita di pertemuan 6 ya, metode mengukur UX. Itu metodenya kan ada beberapa ya, metode mengukur UX ya. Saya emang nggak pakai buku tertentu ya, karena UX ini ilmunya baru dan berkembang ya. Sama ada beberapa pandangan gitu. Saya pakai beberapa sumber aja lah. Yang sering saya temui itu ketika menguji ya dan membaca jurnal itu ada untuk mengukur ya user experience, tingkat user experience dari sebuah aplikasi atau website, biasanya pakai ini, usability testing sama user experience questionnaire. Saya kurang familiar sama yang A/B testing ini ya. Ini usability testing sama user experience questionnaire. Kalau yang usability testing ini ditaruhnya itu di tahap evaluasi. Jadi kalau kamu kemarin baca skripsinya, usability testing ini biasanya tahapan dia sudah bikin UI-nya dibuat, bisa ditaruh di evaluasi, di tahapan evaluasi. Jadi dia bisa ngetes tingkat kegunaan dari si aplikasi itu berapa poinnya. Nah, kalau UX ini dia sifatnya bentuknya kalau usability test itu ada 10 pertanyaan pakem. Jadi 10 pertanyaan itu tidak diubah atau kita tidak menambahkan. Karena ada 10 pertanyaan yang sifatnya dia
tetap ya, jadi disampaikan kepada audiensnya. Nah, yang UEQ ini dia sistemnya pakai questionnaire. Enggak. Ada beberapa pertanyaan. Nanti dibuat apa ya, kalau UEQ ini pakai, Nggak tahu, gak bener gue, nggak ngerti. skalanya itu Likert atau gimana. Nah, yang sudah saya baca sih ada dua ini, usability testing sama UEQ. Oke, kemudian ada beberapa metode. Kalau dari saya nggak bahas ini. Dari yang skripsi kemarin sih, nah ini ya. Jadi kalau skripsi ada formatnya ya, kita tinggal ngikutin format, sama kayak kamu kemarin nyusun PKM lah, udah duluannya. Nah, kebetulan si Nisrina ini dia pakai, ini kan ininya nih, beberapa referensi ya, penelitian relevan. Jadi ada yang pakai usability testing, ini buat mengukur tingkat kegunaannya. Jadi dilakukan usability testing itu ketika si aplikasinya sudah ada UI-nya, terus dites. Nah, kayak gitu. Kemudian ini juga usability testing. Nah, cuman untuk tahap analisis awal, nah dia pakainya think aloud. Nah, evaluasinya dia pakai usability. Evaluasi usability. Dia untuk analisis awalnya pakai think aloud. Nah, dia juga ada evaluasinya heuristic evaluation. Kadang saya agak bingung ya, yang usability testing ini satu tahapan ya, tapi ada beberapa metode, atau dia satu metode. Usability testing ini jadi ini tahapan, dia mengevaluasi tingkat kegunaan, tapi ada beberapa macam metode. Ada SUS ya, SUS. Kemudian ada ini contohnya ada heuristic evaluation. Nah, ada beberapa lagi. Tadi EQ kalau nggak salah ya, di artikel ini. Sebenarnya tujuan dari, nah ini EQ. Sebenarnya tujuan dia melakukan UX ini ya, agar mendapatkan inputan ya, atau kebutuhan dari pengguna itu secara benar-benar sesuai kebutuhan atau keinginan dari si user gitu. Jadi dia menggunakan beberapa metode ini. Oke, kita balik lagi ke ini, kalau skripsi. Kemudian evaluasi usability testing lagi. Kemudian ada juga pakai UCD ya, user centered design. Nah, kita lihat si Nisrina ini alurnya seperti apa. Dan ini kan diagram alur penelitiannya. Jadi untuk membuat analisis UX yang dilakukan adalah dia menentukan dulu target penggunanya. Jadi dia mau buat aplikasi. Aplikasinya tuh apa?